selamat datang di program baru kami, yakni Bincang Santai. Saya Lisa Putri yang akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat-sangat menarik, yaitu kesehatan. Nah, bagi dari kita juga masih kurang care ya terhadap diri kita sendiri tentang kesehatan juga gitu. Adapun juga yang masih kayak, oh aku udah menjalankan tips-tipsnya, tapi masih ada yang kurang benar gitu tips-tipsnya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, it's okay, don't worry. Kita nanti bakalan bahas semuanya di sini. Nah, untuk temanya sendiri yaitu sehat diri, sehat lingkungan. Nah, kita nanti bakal ada bahas 4 aspek penting dari kesehatan itu sendiri. Ada pola makan, pola hidup, pola pikir, dan juga gak kakean pola. Gak kakean pola itu apa? Nah, nanti kita bakal bahas semuanya, oke? Nah, di sebelah saya sudah ada narasumber kita, yakni Bu Neni Purwanti SPD. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mana Bu kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Ini Mbak Alisa ya? Iya. Iya. Alhamdulillah baik. Nah, teman-teman, jadi Bu Neni ini adalah guru biologi di SMA kita ini. Beliau juga pengurus PMI Kabupaten Pasuruan, sekaligus pembina ekstrakurikuler pramuka loh. Waduh, pasti sibuk banget ya, Bu ya? Enggak juga, dijalani aja. Dijalani aja. Nah, kalau gitu boleh dong Bu spill sedikit gitu, gimana perjalanan karir Bu Neni sampai di detik ini, Bu? Detik ini ya? Iya. Itu karir yang bagaimana ya? Mulai dari apa itu? Terserah Bu Neni deh, mau yang mana dulu, kan banyak toh tadi, Bu. Gini. Kalau kita melihat dari belakang, saya juga dari SMA negeri sini. Oh, dari sini alumni berarti Bu ya? Alumni dari sini, dari SMA Negeri 1 Bangil. Nah, waktu itu ketika masih sekolah, itu kebetulan karena saya juga suka pramuka ya. Iya. Kemudian bersama dengan teman-teman itu di sini juga membuka pecinta alam, namanya Barikade. Oh, Barikade. Barisan Kaula Muda Energik. Oh iya, Bu. Nah, setelah lulus dari SMA, kemudian saya kuliah di sana, saya kok ternyata pindah haluan karena saya juga suka kesehatan ya. Oh, iya. Saya masuk ke KSR waktu itu, Korps Sukarela PMI. Oh iya ya, Bu. Di Korps Sukarela PMI itu saya banyak mendapatkan ilmu dari PMI tentang kesehatan. Apalagi waktu itu karena saya juga mendampingi Pak Dokter, namanya Dokter Himawan ya. Jadi ilmu itu akan terasah terus. Iya, ya. benar, Bu. Betul. Lulus dari kuliah, kemudian saya mengajar. Ketika mengajar, saya tetap untuk membina PMR waktu itu. Jadi melanjutkan membina PMR dan saya juga masuk di organisasinya PMI. Oh ya? Ya. Jadi ada mutasi dari organisasi PMI yang ada di Malang pindah ke Pasuruan. Membina dari beberapa sekolah sampai akhirnya di situ saya diminta untuk menjadi pengurus. Gitu. Jadi mulai tahun, kalau untuk pengurusnya itu mulai tahun 2018. 2018 sampai sekarang. sampai sekarang. Sementara kalau untuk di pramukanya sendiri, saya mulai lagi untuk mencabang ya, mencabang. Nah, itu mulai tahun 2012. Lama Bu ya. 2012, kemudian saya ikut KMD, kursus mahir dasar, kursus mahir lanjutan di pramuka sampai jadi sampai di kursus pelatih ya gitu. Jadi sampai sekarang dua-duanya tetap berjalan dan untuk yang di pramuka sendiri masih masuk dalam jajaran kepengurusan Koran Bangil. Masya Allah, berarti sangat-sangat produktif banget ya Bu ya selama ini kegiatannya. Alhamdulillah. Terus tapi katanya ada yang lebih menarik nih teman-teman, yakni Bu Neni ini suka ular ya katanya Bu. Siapa yang bilang itu? Loh, katanya tuh di ekstra-ekstra itu selalu bawa ular kayak gitu-gitu. Itu benar nggak sih Bu? Itu sebenarnya gini, saya kan guru biologi ya. Iya. Saya sedikit ada yang merasa kok nggak nyaman ya. Setiap kali ada ular, kok selalu dibunuh. Iya. Gitu. Nah, akhirnya, dan kebetulan saya memang sejak kecil suka ular. Oh, sudah suka ular dari kecil? Sudah sejak SD itu saya suka ular. Nggak takut Bu? Takut sih. Takut, tapi kayak menarik gitu ya? Itu. Dan semakin lama juga akan semakin sayang ya. Akhirnya, ya itu. Nah, untuk itu akhirnya saya masuk juga dalam suatu yayasan rescue-nya ular di Pasuruan ini? Indonesia. Wow, di Indonesia ya teman-teman. Cuma di sana karena sudah ada pembagian tugasnya, saya masuk di dalam edukasinya. Oh iya ya Bu. Tidak langsung merescue-nya. Gitu. Oh, ya, menarik banget ya teman-teman. Kalau gitu gimana Bu Neni? Bisa kita lanjut ke pembahasan inti? Boleh. Boleh? Ayo, Oke. boleh.
Nah, kita langsung ke pembahasan inti ya Bu Neni ya. Ini Boleh. dimulai dari pola makan Bu. Nah, kenapa sih Bu pola makan itu sangat berpengaruh pada kesehatan kita, khususnya anak SMA Bu? Oh gitu. Sudah belajar biologi kan? Sudah. Nah, oke, gini. Kan di dalam biologi itu kan kita sudah dijelaskan ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah makan. Makan. Ya kan? Kalau dia tidak makan berarti dia tidak Tidak makhluk hidup. tidak hidup, betul sekali. Nah, untuk makan ternyata kita tidak hanya sekedar makan untuk hidup. Iya. Tetapi ada pola yang membuat kita bukan hanya sekedar hidup tapi harus sehat. Iya. Ya kan? Makanya di biologi kelas 2 itu ya kayaknya ya Kak ya. Itu ada pembelajaran tentang komponen yang ada di makanan kita. Namanya gizi seimbang. Iya. Harus ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air. Iya. Itu harus ada semua. Iya. Nah, untuk ini yang kita perhatikan sekarang adalah untuk yang SMA itu sekolah mulai pagi sampai siang. Iya. Otomatis energinya itu butuh full Banyak, ya, iya. butuh full. Nah, makanya di situ untuk di pola makan yang baik itu kan juga salah satunya adalah sebelum beraktivitas kita harus diisi dulu. Iya. Di-charger Isi dulu energi ya, dulu. betul. Nah, isi energi dulu. Nah, untuk isi energi ini hukumnya wajib buat kita dan nantinya harus seimbang. Iya. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna sih. Iya. Kalau sekarang gizi seimbang ya. Gizi seimbang ini adalah nanti kita bukan hanya sekedar makan untuk mendapatkan energi. Dan itu yang sering terjadi sekarang. Iya. Sehingga banyak penumpukan karbohidrat untuk Iya. teman-teman kita Iya, ya. benar-benar. Itu. Terus kemudian sayurnya. Iya. Kenapa? Karena di sayur itu biar nantinya kita lancar ya di Lancar. pencernaannya ya. Itu. Nah, semua harus ada. Iya. Nah, sementara untuk yang sekarang, kalau saya lihat dari kakak-kakak ini asal ya. Iya, masih belum bisa ya Bu ya. Itu. Yang penting enak, terus kemudian bisa Murah, masuk, banyak. murah gitu Iya. ya. Itu. Jadi pesan saya itu tadi ya, tolong jaga makan. Jaga makan. Nggak sembarang makan ya Bu. Betul, ya. Nah, untuk itu apakah media sosial itu juga berpengaruh terhadap pola makan? Bukan sekarang udah ada TikTok, ada Instagram, itu berpengaruh nggak Bu ke pola makan? Sangat. Sangat. Sangat berpengaruh, apalagi untuk masa sekarang itu otomatis makanan-makanan yang ada sekarang itu kan yang dilihat ya. Iya. Yang juga agak sedikit mengerikan adalah pedas. Pedas. Tadi suka pedas ini Bu. Suka pedas ya? Iya. Loh, pedas enggak apa-apa? Iya. Enggak apa-apa kok, asal tidak kepedesan. Kepedesan. Paham maksudnya Paham. ya? Kalau kita makan nggak ada pedas-pedasnya itu rasanya kurang Kurang nikmat hambar gitu, Bu, ya. Tapi jangan kepedesan Iya. pakai level 5, 7 itu Iya. jangan sampai seperti itu. Iya, Bu. Kenapa? Karena mungkin di lidah boleh lah, Iya. lidahnya suka ya dan kita akan bahagia gitu Iya. ya, merasakan enak. Tapi lambung kita bagaimana? Pencernaan kita yang lain bagaimana? Apa nggak teriak mereka merasa Jadi harus kesakitan? dipikirin semuanya ya Bu ya. Betul, jangan hanya di lidah. Iya, Gitu. benar banget. Terus ada nggak ini Bu, apa yang paling normal tuh ini? Wah, yang paling normal ya Bu, paling banyak itu ini nggak sarapan gitu. Apa itu? Nggak sarapan. Oh, nggak sarapan. Kan banyak tuh, Bu, Iya, ya. benar, Itu benar, gimana Bu ya? Memang banyak alasan dari anak-anak itu yang tidak sarapan pagi. Mungkin karena nanti takut sakit perut, atau mungkin ada yang Telat gitu. telat, ada yang tidak terbiasa ya seperti itu ya. Tapi intinya adalah belajarlah kita untuk menghargai diri kita ya, karena badan kita ini kita punya satu loh. Iya. Nanti kalau sakit-sakitan kita tidak bisa pinjam ke yang lain. Ya, itu perlu dijaga. Jadi tetap kita mencoba untuk belajar makanlah dulu sebelum berangkat. Iya, benar banget tuh. Mencoba itu apa ya? Merubah mindset ya, gitu. Jadi teman-teman makanya harus dijaga ya teman-teman, jangan asal makan aja, jangan cuma pilih yang murah tapi banyak, tapi juga diimbangin dengan nutrisi-nutrisinya. Itu ya Bu Betul ya. sekali, Mbak Alisa Powin. Ternyata. Ya kalau gitu langsung masuk ke segmen kedua ya Bu, pola hidup. Boleh. Nah tadi kan sudah pola makan ya Bu. Sekarang kita lanjut ke pola hidup nih Bu. Nah ada nggak sih Bu tips untuk menghindari kebiasaan buruk tentang anak muda kayak begadang, terus main HP terlalu, kayak sampai nggak
sampai lupa waktu gitu gimana Bu? Udah banyak kan Bu sekarang kayak gitu. Hampir Pertanyaannya semua. dulu sekarang gini ke anak mudanya itu. Iya. Ingin enggak berubah? Nah itu. Ya kan? Kalau memang ingin berubah maka harus ada komitmen diri. Iya. Ya kan? Ada komitmen bahwa saya berubah. Kalau tidak yang seperti itu, ya otomatis bablas. Iya, nggak ada niat ya. Tidak ada niat ya. Semuanya kan berasal dari niat. Iya. Itu. Jadi dia bisa sekali-sekali lah begadang ya. Iya. Tetapi bukan berarti setiap hari begadang, karena di sini nanti akan mengakibatkan kesehatan kita juga akan menurun. Iya. Artinya gini, kalau kita malam sudah banyak tidak tidur, sementara setiap harinya kita juga pegang Beraktivitas, HP, iya. ya, kemudian ada aktivitas yang lain, maka nanti akan ada pergeseran tidur. Oh iya iya. Atau juga gini, mindset di kita itu nanti juga akan berubah. Contoh, seharusnya kalau kita tidur itu umpamanya tidur merem tidur ya sudah Iya. gitu ya kan, karena niat kita tidur. Tapi ketika kita mau tidur pegang HP dulu, Iya. maka nantinya ini yang mengakibatkan waktu untuk tidur kita itu sudah bergeser Iya. dan sudah terlewati. Iya. Jadi akhirnya kita tidak bisa tidur. Iya. Nah itu ya. Jadi untuk anak-anak yang begadang itu kan juga seperti itu. Iya benar Bu. Mm-mm. Terlalu kayak fokus pada aktivitasnya ya Bu. Betul. Pada akhirnya nanti melupakan tidurnya. Heeh. Tapi kadang ada yang sampai stres kan kayak gitu Bu. Duh aku pengen tidur tapi nggak bisa karena udah bergeser waktu tidurnya kan waktu Bu. tidurnya sudah Iya, nah bergeser. itu cara mengendalikan stresnya tuh gimana ya Bu? Menghandle stresnya gitu Bu. Untuk menghandle stres ini kembali pada diri kita ya, kita punya niat untuk itu. Terus kemudian kita mencoba untuk membuat pola yang baru yang nantinya ini bisa merubah. Iya. Contoh ya, kalau memang kita pingin tidur tenang, jauhkan HP. Ya. Terus kemudian kalau kita ingin tidur tenang lagi, jauhkan kopi dulu. Oh iya, nah, kopi. saya sebenarnya pecinta kopi. Oh, pecinta kopi. Tetapi kopi itu maksimal itu harusnya sebelum kita tidur, 3 jam sebelum kita tidur. Oh iya iya. 3 jam sebelum kita tidur. Kalau malam itu kita begadang, kemudian kita ngopi, apalagi kalau ada adik-adik kita yang merokok ya. Iya. Nah, itu otomatis nantinya akan membuat dia dipaksa untuk fresh sama nikotinnya iya, ya kan. iya, Karena benar-benar. dipaksa untuk fresh ya otomatis dia tidak bisa tidur. Iya. Nah, ini yang mengakibatkan mereka tidurnya pagi. Iya. Kalau tidurnya pagi, belas sudah sekolah enggak bisa, Iya. ya itu kan. Fokusnya Jadi kurang. fokusnya kurang. Terus kemudian kita ketandapan ya, karena pagi-pagi kita sudah harus jangan sampai telat, akhirnya enggak makan, akhirnya nanti sudah semuanya kan Ya, akan kena semuanya, Bu. akhirnya seperti itu. Nah itu teman-teman, jadi kita tuh boleh begadang cuman ya tahu waktu lah, jangan keseringan gitu ya. Dan untuk mengatur waktu tuh juga penting banget. Ada waktunya belajar, ada waktunya tidur dan Betul. macam-macam seperti itu ya Bu ya. Benar. Jadi harus pinter-pinter membagi waktu lah intinya. Satu lagi Mbak, Satu lagi apa Bu? ibadahnya jangan lupa. Ibadah sholat Rek ya. Ya malam itu biasanya kalau malam itu kan kita nggak bisa tidur ya. Iya. Padahal di situ ada waktu seharusnya ya, kalau secara kesehatan kan jam 11 sampai jam 1 itu kan jedahnya untuk kita recharge ya. Iya. Ngecas tubuh. Nah, itu harus tidur. Nah, kalau dia tidak tidur kemudian dia bablas, padahal kita itu nanti jam 2 itu harus bangun untuk sholat malam. Iya. Akhirnya bablas juga. Bablas juga. Nah, itu. Jadi kita mencoba untuk menertibkan ibadah kita sehingga pola hidup kita itu nanti akan tertib. Teratur. Betul sekali. Tuh, ibadah juga penting ya teman-teman. Jadi harus pinter-pinter untuk mengatur waktu, oke? Oke Bu, kita langsung lanjut ke segmen 3 Bu ya, bisa? Oke. Oke, tadi kan kita sudah membahas tentang pola makan dan pola hidup ya Bu. Sekarang gimana nih Bu kalau pola pikir? Oke Bu? Oke. Nah untuk pola pikir itu, Bu Neni bisa jelasin nggak Bu apa itu fixed mindset dan growth mindset? Fixed mindset maksudnya. Fixed mindset, oh ya Allah. Gini. Yang saya tahu tentang fixed mindset itu adalah